Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kita kepada semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya merasa terhormat dapat berbagai pemikiran dan pandangan mengenai keberagaman sebagai anugerah. Keberagaman adalah anugerah yang harus kita syukuri. Dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surat Al-Kafirun ayat 6, yang artinya untukmu agamamu dan untukkulah agamaku. Ini menunjukkan pentingnya toleransi antar umat beragama. Keberagaman juga adalah salah satu ciri khas manusia. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah penciptaan langit dan bumi, serta perbedaan bahasa dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Quran Surat Ar-Rum ayat 22. Ayat ini menegaskan bahwa perbedaan adalah bagian dari ciptaan Allah yang harus kita syukuri. Keberagaman mencakup berbagai aspek seperti agama, suku, budaya, dan pandangan hidup. Namun, seringkali keberagaman ini menjadi sumber konflik dan ketegangan di masyarakat. Di pentingnya sikap toleransi ini, toleransi bukan berarti menghilangkan perbedaan, tetapi justru mengakui dan menghargai perbedaan itu sebagai anugerah. Dalam konteks kehidupan kita saat ini, toleransi semakin relevan. Kita hidup di era globalisasi di mana informasi dan interaksi antar budaya semakin mudah diakses. Namun di sisi lain, kita juga menyaksikan meningkatnya intoleransi dan konflik yang disebabkan oleh perbedaan pandangan. Rasulullah SAW bersabda, yang dimana artinya, orang yang paling baik di antara kamu adalah orang yang paling baik akhlaknya. Akhlak yang baik mencakup sikap saling menghormati dan menghargai orang lain, terlepas dari perbedaan yang ada. Dalam sebuah masyarakat yang majemuk, sikap saling menghormati adalah landasan utama untuk membangun kerukunan. Saat ini kita menghadapi krisis sosial yang nyata akibat intoleransi. Banyak berita tentang konflik antar agama atau antar suku yang berakhir pada kekerasan dan pepecahan. Hal ini menunjukkan bahwa kita perlu segera bertindak untuk mengatasi masalah ini. Dalam Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 8, Allah berfirman yang artinya, Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu karena agama dan tidak mengusir kamu dari negerimu. Ayat ini mengingatkan kita bahwa meskipun ada perbedaan keyakinan, kita tetap memiliki kewajiban untuk berbuat baik kepada sesama manusia. Krisis ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau pemimpin agama saja. Setiap individu memiliki peran penting dalam menciptakan suasana toleransi di masyarakat. Kita harus menjadi teladan dan dalam sikap toleransi, agar orang lain terinspirasi untuk melakukan hal yang sama. Toleransi bukan hanya sebuah konsep, ia juga merupakan daya ubah atau kemampuan memberi solusi terhadap masalah-masalah sosial yang ada. Salah satu konsep yang dapat kita ambil adalah dengan mengikatkan dialog antar umat beragam. Dialog ini dapat dilakukan melalui berbagai forum seperti seminar, diskusi kelompok, atau kegiatan sosial bersama. Dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 3, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu
dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Ayat ini pentingnya saling mengenal sebagai langkah awal untuk membangun toleransi. Kita juga perlu mendidik generasi muda tentang pentingnya toleransi. Pendidikan karakter yang mengerjakan nilai-nilai toleransi harus dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah agar anak-anak kita tumbuh dengan pemahaman bahwa perbedaan adalah salah satu yang indah dan harus dihargai. Sebagai penutup pidato ini, mari kita ingat sabda Rasulullah SAW. Sesungguhnya orang-orang yang paling dicintai oleh Allah adalah mereka yang paling bermanfaat bagi orang lain. Dengan demikian, pribadi yang bermanfaat bagi orang lain melalui sikap toleransi, kita dapat menciptakan lingkungan yang harmonis dan damai. Mari kita wujudkan toleransi dalam kehidupan sehari-hari dengan cara saling menghargai dan memahami satu sama lain. Dengan toleransi sebagai landasan, insya Allah kita akan mampu membangun masyarakat yang lebih baik untuk generasi mendatang. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata yang kurang berkenan dan di hati para hadirin, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kebaikan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesalahan datang dari saya selaku manusia biasa. Terima kasih atas perhatian. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita dalam menebarkan nilai-nilai toleransi di tengah masyarakat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.